Lanjutkan dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu akan berkurang oleh penarikan pemilik, kemudian pembayaran beban. Bertambah itu oleh investasi pemilik, kemudian pendapatan. Nah, pendapatan dikurangi beban, itulah dia laba bersih. Nah, laporan akuntansi yang disebut dengan laporan keuangan itu biasanya menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Laporan keuangan. Pertama itu kita menyebutnya dengan laporan laba rugi. Kalau sekarang sesuai dengan standar akuntansi keuangan internasional, orang menyebutnya laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan lainnya. Yaitu rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Kemudian laporan ekuitas pemilik, ya, laporan ekuitas pemilik itu merupakan rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Oke, kemudian neraca. Kalau sekarang orang menyebutnya laporan posisi keuangan. Itu merupakan daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian laporan laba rugi. Laporan arus kas. Ya, laporan arus kas itu merupakan rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Nih, ya, laporan laba rugi komprehensif dan penghasilan lainnya. Kalau di sini tulis saja laporan laba rugi. Nah, ketika kita membuat laporan rugi, mesti harus ada nama perusahaannya. Di sini ada net solution, kemudian laporan apanya? Ya, tentu di sini laporan laba rugi. Kemudian dijelaskan periode waktunya. Ya, ini untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2005. Perhatikan di situ, untuk laporan laba rugi, di situ ada pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa kita yang kita dapatkan dari persamaan akuntansi tadi itu 7.500 US dollar. Oke. Kemudian beban operasi. Beban-beban apa saja tadi yang ada pada persamaan akuntansi yang sudah kita kerjakan tadi. Di situ ada beban upah sebesar 2.125 US dollar, beban sewa 800 US dollar, beban perlengkapan 800 US dollar, kemudian ada beban utilitas 450 US dollar, dan beban lain-lain sebesar 275 US dollar. Nah, keseluruhan beban ini kita jumlahkan atau kita totalkan dengan sebutan total beban operasi, ya, sebesar 4.450 US dollar. Nah, setelah itu kita akan mencari berapa laba bersih kita, ya. Berapa laba bersih kita? Untuk mencari laba bersih itu adalah pendapatan, ya, jasa dikurangi dengan total beban operasi. 7.500 US dollar dikurangi 4.450 US dollar, dapatlah 3.050 US dollar. Nah, 3.050 US dollar ini akan masuk ke dalam laporan ekuitas pemilik. Next, kita lanjut ke laporan ekuitas pemilik. Sama seperti tadi, ya kan? Berikan nama PT-nya, kemudian judul laporannya apa, kemudian jangan lupa nih membuatkan bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2005. Nah, untuk laporan ekuitas itu yang pertama, modal Chris Clark 1 November 2005 0. Kenapa 0? Karena tadi tidak ada. Maka di situ 0. Berarti kalau ada saldonya sebelumnya maka kita buatkan. Nah, karena di soal kita tidak ada, tentu tidak kita buatkan. Nah, kemudian kita lanjutkan investasi pada 1 November. Berarti di situ ada investasi awal. Tadi dia menyetorkan kas sebesar 25.000 US dollar. Ya kan? 25.000 US dollar. Nah, kemudian selama operasional perusahaannya itu diperoleh laba bersih bulan November sebesar 3.050 US dollar. Sehingga modal akhir Chris Clark
menjadi 28.050 US dollar. Nah, dari laporan ini kita ambilkan dari laporan laba rugi tadi. Ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu dikurangi dengan penarikan pribadi. Ini nih setelah dia memperoleh tadi 28.050 US dollar itu setelah kita menambahkan laba bersih. Ini posisi modal sementaranya. Saya perbaiki ya. Posisi modal dia. Nah, kemudian selama operasional itu ada penarikan pribadi. Maka penarikan pribadi itu akan menjadi pengurang dari modal tadi. Ya, setelah ditambah laba bersih sebesar 2.000 US dollar. Sehingga terjadi kenaikan ekuitas pemilik sebesar ini 26.050 rupiah, bersumber dari 28.050 US dollar dikurangi 2.000. Ini dia 26.050 US dollar. Kemudian modal Chris Clark 30 November 2005 itu berjumlah 26.050 US dollar. Artinya di sini 0 dikurangi 26.050 US dollar. Ya, sehingga modal akhir Chris Clark itu menjadi 26.050 US dollar karena bisa awalnya 0. Next. Oke. Kita lanjutkan ke neraca atau laporan posisi keuangan. Di mana di sini tadi modal akhir ini ya per 30 November 2005 itu akan masuk ke neraca atau laporan posisi keuangan. Nih, ini dia. Beri dia nama perusahaannya, kemudian nama laporannya neraca atau laporan posisi keuangan per 30 November 2005. Ya, kita bisa menyajikannya seperti ini. Bagian kiri itu terdiri dari aset, kemudian bagian kanan kewajiban dan ekuitas. Nah, dari persamaan akuntansi tadi, saldonya itu kita ambil, kita masukkan ya, mana yang menjadi bagian dari laporan posisi keuangan. Nah, seperti itu. Di situ ada kas sebesar 5.900 US dollar, perlengkapan 550 US dollar, tanah 20.000 US dollar. Maka total aset kita menjadi 26.450 US dollar. Kita jumlahkan. Oke. Nah, selesai untuk bagian aset, kita masuk ke bagian kewajiban. Di situ tadi masih ada utang usaha kita. Ya, sebesar 400 US dollar. Nah, kemudian ada ekuitas pemilik modal Chris Clark sebesar 26.050 US dollar. Kemudian kita totalkan kewajiban ditambah ekuitas, dapatlah dia 26.450 US dollar. Nah, oleh karena itu antara total aset dan total kewajiban dan ekuitas pemilik sudah seimbang, sama-sama bersaldo atau berjumlah 26.450 US dollar untuk aset kita dan 26.450 untuk kewajiban ditambah ekuitas. Ini adalah bentuk dari laporan posisi keuangan yang sederhana yang bersumber dari persamaan akuntansi. Nah, oleh karena itu kita mesti harus paham mana yang masuk menjadi laporan laba rugi, kemudian perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan. Oke, demikian. Terima kasih.